Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafridin dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang COVID-19 dan sosial ekonomi di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 ini telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti di Jabodetabek. Akibat dari kasus COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, melakukan pembatasan wilayah atau lockdown, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Masalah sosial sendiri merupakan sesuatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Sumber Sukanto 2013. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Berikut merupakan beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19. Di antaranya adalah: yang pertama, kelangkaan barang; yang kedua, disorganisasi dan disfungsi sosial; yang ketiga, tindakan kriminal; yang keempat, melemahnya sektor pariwisata; yang kelima, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di masyarakat. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya harga kasus corona di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APBD. Barang tersebut yang awalnya dijual dengan harga normal, kini dijual dengan harga yang lebih mahal daripada harga sebelumnya. Akibat dari kelangkaan barang tersebut, bahkan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas cenderung memborong barang-barang tersebut, sehingga adanya penumpukan barang. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah justru tidak mendapatkan barang yang langka tersebut, karena barang-barangnya telah diborong oleh orang-orang yang dengan ekonomi menengah ke atas tersebut. Bukan hanya terjadi pada alat-alat perlindungan diri, masyarakat juga berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan jumlah banyak seiring dengan adanya isu lockdown di Indonesia. Penimbunan barang akibat terjadi sesuatu yang darurat ini disebut dengan panic buying. Perilaku panic buying disebabkan oleh faktor psikologis terjadi akibat informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Masalah sosial ekonomi yang kedua adalah disorganisasi dan disfungsi sosial. Disorganisasi sosial adalah prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini
disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dari disorganisasi sosial. Sumber Syaifuddin 2020. Dan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang yang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyata, disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena COVID-19. Disfungsi sosial ini membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam perspektif sosiologi kesehatan, seseorang disebut sehat jika kondisi fisiknya, mental, spiritual, maupun sosial dapat membuat individu tersebut menjalankan fungsi sosialnya. Masalah sosial ekonomi yang ketiga adalah tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti pencurian alat perlindungan diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain. Tindakan kriminal lebih besar lainnya seperti perampokan, pembunuhan, penjarahan mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali. Masalah sosial ekonomi yang keempat adalah melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat itu sendiri. Penutupan tempat wisata juga berpengaruh pada para pekerja yang juga mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata, terutama pekerja sektor informal yang penghasilnya tidak tetap. Masalah sosial ekonomi yang terakhir adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. Yang pertama, angka pengangguran yang meningkat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutuskan karyawan atau PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian, termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Selanjutnya, angka kemiskinan yang meningkat. Per Maret 2019, penduduk golongan rentan miskin dan hampir miskin di Indonesia sudah mencapai 66,7 juta orang atau hampir 3 kali lipat jumlah penduduk di garis kemiskinan atau golongan miskin dan sangat miskin. Apabila penanganan pandemi berlangsung lama, periode pembatasan dan penurunan mobilitas orang yang akan semakin panjang. Akibatnya, golongan rentan miskin dan hampir miskin yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan mata pencaharian dan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Bersumber dari CNBC Indonesia tanggal 29 Maret 2020. Lalu, apa upaya dari pemerintah dalam memulihkan kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia? Pemerintah berupaya memulihkan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia
Salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi jilid 3 yang akan difokuskan untuk sektor kesehatan dan menjangkau jaringan sosial. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ultramakro, Kredit Ultramikro, Kartu Sembako, hingga program bantuan pangan non-tunai. Sumber dari website Tempo 18 Maret 2020. Kesejahteraan sosial bukan hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun juga kebutuhan sosial dan psikologis berupa ketenangan dan keamanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan terus membatasi informasi tidak benar atau hoax yang dapat meresahkan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat memberikan semangat dan energi positif bagi masyarakat. Baiklah, mungkin cuma sekian yang bisa dapat saya sampaikan pada video dan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.